yang menarik ini adalah mungkin kalau kita melihat Demol ini kan belum 100 hari juga belum, tetapi gebrakannya sungguh luar biasa. Itu saya cukup mengapresiasi. Bisa dikatakan lah, apa yang dilakukan itu adalah upaya tangan besi. Ya mau dikatakan otoriter atau kayak gimana, tapi jujur ya, bahkan Sujoyo itu juga mengatakan gitu bahwa Indonesia itu harus dipimpin oleh orang-orang yang tangan besi, dalam arti kebijakan yang tidak ada kompromi. Walaupun sebenarnya kebijakan yang dibuat itu akan menimbulkan banyak konflik. Masih patutkah perhutani dan perkebunan dalam mengelola kawasan? Jokowi, terus juga Ridwan Kamil sampai ke Deddy Mulyadi gitu ya, sekarang di awal-awal ya buka baju, turun ke sungai, ngambil sampah gitu ya, masuk gorong-gorong dan lain sebagainya. Tapi udahnya selesai, kacau lagi, Kang gitu. Nah, kami tidak berharap Kang Deddy itu seperti itu, dan kami malah siap menjadi backing Kang Deddy gitu ya untuk melakukan penertiban terhadap pelaku-pelaku pelanggaran kerusakan lingkungan. Bagaimana ini peran Demol itu tetap bisa berada di pihak masyarakat. Ya, semoga aja Pak Prabowo bilang, Ded, jangan berhenti, lanjut Ded. Harapannya demikian. Karena ini kan angin segar ya. Figur mulai kita semua krisis menghadapi bagaimana ketokohan di pemimpin di Indonesia nggak ada. Kalau butuh kepemimpinan yang seberani apa yang sudah dilakukan Kang Deddy. Meskipun saya belum meyakini secara 100%. Karena masih belum 100 hari, belum bicara soal sebulan 2 bulan. Kalau minggu, bulan ke bulan semakin kendor, artinya gangguan ini semakin kencang. Dan mudah-mudahan Prabowo juga tidak ngeganggu Kang Deddy. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Mega Nugraha, host dan jurnalis dari Tribun Jabar. Kali ini kita mau ngebahas soal kebijakan lingkungan di era gubernur yang baru. Jadi ceritanya warga Jabar punya gubernur baru hasil Pilkada 2024. Tempo hari kita disuguhkan dengan aksi-aksi gubernur Jabar Deddy Mulyadi, ada membongkar tempat-tempat wisata di Bogor, kemudian ngurus sungai, dan terakhir ada di Lembang. Nah, bersama saya untuk membahas itu ada perempuan tercantik di sini karena the one and only Ibu Dr. Raffi Sriwulandari, Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Tanggerang Buana. Tercantik di sini, Bu. Oh iya, di sini ya. Satu-satunya ya. Iya, masa kalah cantik dari beliau atau dari dan ada Bung Wahyudin alias known as Bung Iwang, Ketua Direktur Eksekutif Walhi Jabar. Teman Kang sudah hadir di sini. Kang Mega. Gitu. Tapi saya pengen ngerosin dulu Kang Iwan. Sejak 2008 ya sampai sekarang gitu ya. Siapapun gubernurnya, Walhi paling keras. Tapi sekarang kayaknya ini gubernurnya lebih keras dibanding Walhi. Gitu. Itu ya Kang ya. Gitu. Oke. Saya sebelum ngobrolin soal kebijakan lingkungan, saya pengen buka dulu Kang Deddy, buka ini nggak? Saya pengen menampilkan gambar dulu soal peta. Kita ngomongin Jabar, tapi paling tidak ini sedikit ada gambaran soal. Jadi ini fotonya saya capture dari materi slide-nya Pak Tovan Suranto, ex-Walhi juga ya, bukan masih Walhi juga kan ya? Walhi 95. Sudah Walhi Kultural. Sudah Walhi Kultural. Nah ini foto dari beliau saya ambil. Ini adalah peta cekungan Bandung. Kita ngomongin Jabar, tapi paling tidak yang terdekat aja dulu yang Bandung. Bandung Raya. Ini tuh cekungan Bandung. Di sini ada sekitar ada Kota Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung yang jumlah penduduknya sekitar 6 juta penduduk. Nah, ini garis-garis biru itu adalah daerah-daerah aliran sungai. Semuanya mengalir dari pegunungan di sekitar Bandung Raya. Ya kan? Semuanya mengalir ke cekungan Bandung, ya kan? Nah, faktanya di sekitar di hulu-hulu sungai Bandung ini tuh semuanya sudah gundul. Maka tidak heran kalau ada kejadian kasus banjir bandang, Gede Bage, Ujung Berung, Pasteur, Cimahi dan lain sebagainya. Karena ya tadi semua daerah aliran sungai di Jabar ini semuanya menuju ke Bandung Raya. Nah, gitu. Sehingga potensi ke depan itu ancamannya ternyata sangat nyata ya. Banjir itu bisa menenggelamkan Bandung Raya lah, nauzubillah min dzalik gitu. Nah, dengan potensi seperti ini, saya buat next selanjutnya mungkin dengan kondisi seperti ini, saya ingin mengutip sebuah quotes dari Cicero, Salus populi suprema leg esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Nah, bicara kebijakan lingkungan, ya tentu saja bicara soal keselamatan rakyat. 6 juta rakyat di Bandung Raya terancam nasibnya oleh faktor kebencanaan dan bencana hidrometeorologi. Nah, saya pengen ke Bung Iwang dulu ya. Tadi saya sempat ngerosting juga karena kok Walhi kemana gitu. Ini kayaknya gubernurnya lebih keras dibanding Walhi. Boleh kan? Gimana kan menanggapi kebijakan lingkungan ke depan? Ya, Kang Mega, terima kasih sudah mengundang Walhi di acara yang sangat baik ya. Ini mudah-mudahan menjadi konsumsi pengetahuan yang baik terhadap publik dan semua. Ya, tentu saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Kang Mega, beberapa upaya yang dilakukan Gubernur Jawa Barat itu sangat baik ya gitu. Kami sebagai organisasi yang cukup concern di isu lingkungan juga mengapresiasi. Namun kalau bicara mengenai soal bagaimana kondisi faktual saat ini, tentu kerusakan lingkungan itu bukan semakin menurun, malah meningkat, bahkan jauh lebih dari kurun waktu 5 tahun sampai 10 tahun ke belakang. Nah, kami melihat itu banyak sekali faktor ya, yang sebetulnya yang menjadi landasan utamanya itu adalah ketaatan dan kepatuhan dari pemerintah yang di mana mereka yang membuat regulasi gitu ya, dan sekaligus implementator dari regulasi itu yang tentu ketika kami analisis, kaji, banyak sekali ketidaktaatan dan patuhan pemerintah dari mulai tingkat daerah, kabupaten kota, provinsi hingga tingkat nasional atau di provinsi di nasional ya gitu. Nah, kenapa begitu? Karena yang kami lihat bahwa degradasi kawasan, khususnya misal Jawa Barat ya gitu, apalagi dalam konteks misal landscape-nya DAS. Bicara landscape DAS, kami telah menemukan kurun waktu 10 tahun ke belakang itu, 2015, kondisinya itu makin prihatin. Dari mulai mikrodas, subdas, dan das itu sendiri ya gitu. Kenapa begitu? Karena tadi kita melihat bagaimana investasi berkegiatan ini semakin longgar ya, dengan peraturan regulasi yang cukup baik sebetulnya kebijakan yang dibuat, tapi implementatif dari pelaksanaan regulasi itu tidak dijalankan sebaik mungkin gitu, sehingga pengembangan investasi ini semakin masuk merajalela, menjamur ke wilayah-wilayah kawasan hutan gitu, atau ke wilayah-wilayah yang memiliki fungsi penting, baik fungsi lindung, fungsi konservasi, fungsi resapan air, dan lain sebagainya. Beralih ke hutan gitu. Seperti aktivitas pertambahan populasi penduduk, ya kan? Iya, betul. Dan kompleksitasnya itu kan dilihat dari tidak hanya juga dari aspek tadi pengembangan investasi yang sangat tinggi, tapi kan juga harus dihitung pertumbuhan penduduk pun juga mempengaruhi. Sementara tanah sama aja, nggak bertambah. Semakin waktu beranjak, semakin tahun ke tahun, tanah tetap aja gitu ya, tidak bertambah. Tapi populasi bertambah, sehingga kebutuhan livelihood-nya rakyat Jawa Barat itu meningkatkan gitu. Nah, ketimpangan ekologi, ketimpangan lahan ini semakin nyata gitu ya. Jauh bahkan untuk bagaimana mengimplementasikan undang-undang pokok agraria. Ke aspek keadilan pun juga semakin jauh gitu ya, jomplang ketimbang hak atas terhadap lahan rakyat terhadap lahan ketimbang pengusaha gitu ya. Nah, sementara pengusaha untuk melakukan atau memohonkan izin untuk berusaha ini sangat longgar, gitu ya, sangat mudah sekali. Nah, pengembangan investasi ini dalam aspek apa? Selain Jawa Barat itu memiliki potensi ancaman 32 proyek strategis nasional, disertai dengan pengembangan investasi dalam aspek properti, bisnis properti, dan pengembangan wisata. Dan itu sangat luar biasa. Masif. Mengancam keselamatan rakyat. Tentu, kerusakan lingkungan itu akan mengancam terhadap keselamatan serta nyawa manusia. Oke, saya mau beralih dulu ke Bu Rapi. Bu Rapi, kita
kemarin disuguhkan dengan aksi gebrakan Pak Dedi gitu ya, bongkar wisata di Bogor, kemudian perusahaan ditutup gitu kan, di Lembang juga. Di salah ternyata ada izin nih, tapi secara kasat mata kok gitu banget gitu ya. Nah, karena tadi isu lingkungan ini bicara soal keselamatan rakyat di masa depan, dan ini juga soal keberlanjutan gitu kan. Mungkin Bu Rafi karena backgroundnya ilmu pemerintahan, mungkin nggak sih apa yang harus dilakukan gubernur ke depan itu untuk menyelamatkan ya masa depan gitu. Karena ancaman lingkungan ke depan sangat nyata gitu kan. Betul. Nah, saya pengen nanya karena ini bicara soal keselamatan rakyat, perlukah tangan besi untuk mengatur urus tata kelola lingkungan? Ya, baik. Pertama-tama hatur nuhun Kang Mega ya, dan ini sahabat saya di Walhi, dan saya sepakat ya. Tentu kami sepakat, semua sepakat. Kondisi Jawa Barat itu kan kondisi yang unik, yang dimana kita berbagai sumber daya kita ada di situ. Tapi yang faktanya itu adalah berapa juga gubernur yang hadir di kita gitu tidak pernah menjawab memperbaiki ekosistem di wilayah Jawa Barat. Nah, ini yang menarik ini adalah mungkin kalau kita melihat Demol ini kan belum 100 hari juga belum, tetapi gebrakannya sungguh luar biasa. Itu saya cukup mengapresiasi. Bisa dikatakan lah, apa yang dilakukan itu adalah upaya tangan besi. Ya mau dikatakan otoriter atau kayak gimana, tapi jujur ya, bahkan Sujoyo itu juga mengatakan gitu bahwa Indonesia itu harus dipimpin oleh orang-orang yang tangan besi, dalam arti kebijakan yang tidak ada kompromi. Walaupun sebenarnya kebijakan yang dibuat itu akan menimbulkan banyak konflik. Konfliknya itu pertentangan misalkan dengan pengusaha gitu kan, karena berhadapan kita tadi yang disampaikan oleh Kang Iwang bahwa kita terjadi pembangunan yang dilakukan secara masif, tapi kita berhadapan juga dengan kebutuhan sosial yang dimana hari ke hari kebutuhan hidup gitu ya, properti dan lain sebagainya kan janji-janji akhirnya masyarakat juga kan mengizinkan, bahkan masyarakat juga mengizinkan. Kenapa? Karena kan akan ada source yang dimana mereka akan bekerja di kemudian, harapannya seperti itu, walaupun mereka tidak mempertimbangkan bahwa akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Yang harus dipertimbangkan ini adalah bahwa sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Kang Iwang itu betul, bahwa regulasi Indonesia itu khususnya di Jawa Barat itu sudah bagus, sudah tepat, kembali lagi kepada implementernya. Nah, di sini harapan saya nih kepada Demul gitu, dari berbagai gebrakan yang sudah muncul, dia sebagai ketokohan figur yang bagaimana memahami kondisi sosial Provinsi Jawa Barat, dan kita melihat juga catatan pada saat beliau menjadi Bupati di Purwakarta itu kan kayaknya menarik gitu lah. Kalau hal demikian bisa ditarik lagi ke hal yang lebih luas khususnya di Jawa Barat, itu semoga itu bisa menjamin tantangannya, karena dari potret sebelumnya di Jawa Barat, baik zaman Aher gitu, zaman RK gitu kan, awal-awal itu memang mereka tuh kayak memberikan angin segar, tapi kan kesininya akhirnya mereka banyak komprominya juga nih Gus, banyak komprominya juga, akhirnya tidak tangan besi gitu kan. Nah, ini harapannya bahwa ada ketegasan yang dilakukan oleh Demul gitu, gubernur yang sekarang, bahwa saklek, tapi mungkin akan ada ujian yang berat, karena bagaimanapun juga kita berhadapan dengan para gajah-gajah gitu ya, dan lain sebagainya. Saya mau meng-highlight dulu sama Bung Iwang bahwa ancaman kerusakan lingkungan itu tidak terlepas dari pertambahan jumlah penduduk, ya kan. Lo gimana mau menjaga lingkungan kalau setiap tahun pertambahan anaknya terus bertambah banyak gitu kan ya. Semakin banyak tambah anak, semakin banyak lahan. Lahan butuh rumah gitu. Lahan kebutuhan juga banyak ya. Kebutuhan juga banyak. Ini kan kompleks Kang. Itu melihat itu gimana Kang? Apa perlu yang dilakukan? Apa tangan besi juga? Misalnya tangan besi bukan untuk membongkar yang memiliki, tapi mungkin juga tangan besi mengatur populasi pertumbuhan juga nih kan, supaya ya terkelola gitu kan. Ya, Kang Mega betul ya. Maka yang perlu kita pahami bersama itu perlu merespon atau menguji masih patutkah perhutani dan perkebunan dalam mengelola kawasan. Betul. Kenapa saya katakan begitu? Seiring tadi ya bahwa kondisi kerusakan itu telah diintervensi oleh aspek pengembangan investasi gitu ya dalam sektor bisnis. Sisi lain juga banyak pengelolaan lahan yang diberikan pemerintah kepada swasta dan juga kepada BUMN dan BUMD. Sementara rakyat untuk membutuhkan dan akses rakyat juga terhadap lahan ini semakin jauh. Dan itu jauh dari apa yang tertuang pada Undang-Undang Pokok Agraria gitu ya. Gitu. Nah,
kenapa saya singgung dua institusi tersebut? Karena secara pengelolaan itu berada di wilayah yang sangat begitu luas di dua institusi tersebut, gitu ya. PTPN dan Perhutani ya? PTPN serta Perhutani, gitu. Dan celakanya ketika habis HGU perkebunan, gitu ya, khususnya di Jawa Barat apalagi, itu bukan lagi kembali ke negara. Sehingga negara harusnya kan mengatur kembali, dia kembali dulu ke negara setelah HGU-nya habis, lalu lihat proyeksi untuk kepentingan ketimpangan lahan bagi rakyat. Makanya Presiden Jokowi itu pernah memiliki program membagikan 10 juta hektar lahan kepada masyarakat. Karena ada tujuan bagaimana rakyat itu harus disejahterakan, apalagi masyarakat di sekitar desa hutan, gitu. Karena selama ini kawasan-kawasan itu dikomersilkan oleh pengusaha dan oleh pemerintah itu sendiri, sementara rakyat di sekitar hutan itu semakin tersingkirkan dan untuk mengakses pun juga sangat sulit, gitu ya. Itu. Nah, dikembalikan ke negara, lalu diproyeksikan ada pengakuan hak dan pengelolaan lahan yang diberikan kepada masyarakat dengan prasyarat yang sangat rinci, gitu. Boleh rakyat menggunakan lahan dengan prasyarat seperti ini, gitu. Tidak dirusak, tidak dialihfungsikan, gitu ya. Dia diperkuat fungsi kawasannya, gitu. Tapi ada sisi nilai ekonomi yang kemudian itu menjadi livelihood-nya mereka atau mata pencariannya mereka, gitu ya. Itu. Nah, ini kan tidak. HGU habis malah diberikan kepada pengusaha-pengusaha untuk dikembangkan sebagai bisnis wisata, bisnis properti, dan bahkan bisnis tambang pun juga ada di kawasan yang di bawah pengelolaan perkebunan. Itu satu. Yang kedua di perhutani. Perhutani pun juga sama. Dia dua tupoksi ya. Dia mengelola kawasan lindung dan dia mengelolakan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Gitu. Jadi ada lindung dan ada produksi ya, gitu. Nah, sebagian besar yang dikelola oleh perhutani itu tidak dijalankan dengan baik, malah cenderung berpotensi kerugian terus negara. Dan negara terus mensubsidi, gitu ya. Jadi apa aspek kepentingan perhutani itu ada untuk mengelola lahan yang fungsinya dua tadi ya, baik itu untuk hutan lindung maupun hutan produksi terbatas dan tetap. Jadi Bu Imam pengen mengatakan bahwa sumber kerusakan lingkungan juga ada di pemerintah juga. Ya. Sumber kerusakan bahkan bencana, muaranya bencana, puncak bencana itu bukan puncak bencana di gunung es ya, tapi di puncak gunungnya pemerintah. Karena implementatif dari kebijakan itu tidak dijalankan semaksimal, bahkan tidak dijalankan sebaik mungkin. Padahal regulasi itu untuk mengatur bagaimana pengendalian, perlindungan, kerusakan lingkungan yang harus wajib dijaga oleh semua aspek. Apakah pertanyaannya perlu nggak? Kan ekonomi, pertumbuhan ekonomi penting, dan pertumbuhan aspek lain juga penting. Ya oke, penting, tapi bukan mengesampingkan prinsip dan nilai kaidah lingkungan, yang dimana lingkungan itu tidak bisa dipisahkan dengan manusianya. Manusia itu siapa? Ya pemerintah sendiri juga manusia, pengusaha sendirinya manusia, publik pun, masyarakat pun juga manusia. Artinya ketika lingkungannya rusak, maka dia akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusianya, bahkan akan mengancam terhadap keselamatan manusia itu sendiri. Kalau itu kan bicara sebab nih, kita udah tahu sebabnya. Ini ke depan nih Kang, dengan gubernur baru, Kang, harapannya lebih tangan besi lagi atau bagaimana, Kang? Ya, tangan besi awal yang baru mau menguat, gitu ya, ini mudah-mudahan terus kuat ya. Karena kalau merujuk ke pemimpinan sebelumnya, dari mulai tingkat nasional, daerah gitu ya, ada yang bisa saya contohkan Jokowi, terus juga Ridwan Kamil sampai ke Deddy Mulyadi gitu ya. Sekarang di awal-awal ya buka baju, turun ke sungai, ngambil sampah gitu ya, masuk gorong-gorong dan lain sebagainya. Tapi udahnya selesai, kacau lagi, Kang, gitu. Nah, kami tidak berharap Kang Deddy itu seperti itu, dan kami malah siap menjadi backing Kang Deddy, gitu ya, untuk melakukan penertiban terhadap pelaku-pelaku pelanggaran kerusakan lingkungan. Jangan takut Kang Deddy untuk melakukan seperti itu, kecuali Kang, tangan besinya Kang Deddy ini diganggu oleh internalitasnya, diganggu oleh kepartaiannya, gitu ya. Jangan terlalu keras nih, punya gua nih, gitu ya. Jangan terlalu ini depan lu, ini punya ponakan gua nih. Nah, kalau misalnya ada gangguan-gangguan itu, tangan besinya Kang Deddy Mulyadi habis,
nggak akan lama, gitu ya. Dan kita bisa lihat setelah misal Puncak, setelah Lembang, terus juga menertibkan penataan ruang di sepadan sungai, gitu ya, sampah. Ke depan seperti apa sikapnya, kita perlu tahu tuh kan gitu. Meskipun dari upaya yang sudah baik itu juga belum ada transparansi yang baik, apa kelanjutannya, next what gitu ya dari apa yang sudah dilakukan, dan itu harus dipublikasikan secara transparan sehingga publik tahu, oh pasca penyegelan dilakukan ini itu gitu ya, betul, ada indikasi dugaan pelanggaran yang lahir dari institusi pemerintahnya, diberikan sanksi gitu ya. Sanksinya seperti apa, dari sanksi ringan sampai beratnya seperti apa. Karena ada klausul yang diatur dalam kebijakan kalau merujuk kepada Undang-Undang 32 2009 terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Semuanya diatur sekali, ada sanksi, ada pidana, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kalau semua aspek itu ada konteks sanksi, ada konteks unsur kesengajaan gitu ya, malah pengabaian, maka sudah patut berlakukan sanksi pidananya gitu. Nah, Bu Rafi tadi menyambung soal Bung Iwang tadi soal keberlanjutan, soal apa namanya tadi, soal siap internalitas, penggangguan internalitas, terus kemudian mungkin nggak sih seorang kepala daerah, gubernur dari segi kajian ilmu pemerintahan itu menerapkan ya seperti saya katakan tangan besi tadi gitu untuk lingkungan. Sejarah di Indonesia mencatat gitu ya, kita banyak presiden di Indonesia, udah 8 kali gitu, tapi pernah kita dipimpin oleh yang tangan besi. Mungkin 2 kali ya, 2 kali zaman Soekarno, termasuk bisa dikatakan tangan besi, termasuk Soeharto selama 32 tahun. Kalau dikatakan mungkin atau tidak mungkin, itu sangat mungkin sekali. Tapi kembali lagi, perlukah? Sebentar, saya perlu. Kalau dikatakan perlu. Tadi yang saya sudah sampaikan, sebenarnya banyak potret di belahan dunia yang lain dengan metode gaya kepemimpinan yang tangan besi itu ternyata perlu tergantung dari wilayah tertentu kesesuaian, karena banyak juga negara yang berhasil gitu ya. Contohnya Jinping gitu kan, negara-negara komunis gitu, itu rata-rata mereka, Cina gitu kan, mereka menggunakan gaya kepemimpinan dengan tangan besi. Kalau kita melihat potret Indonesia ini kan negara sistemnya demokratis gitu, yang bahkan demokratisnya banyak negosiasinya. Yang diperlukan ini adalah seorang pemimpin yang tegas, yang saklek, yang bisa dikatakan tangan besi dalam segi positif. Bukan masalah otoriternya, karena bagaimanapun juga kita berhadapan dengan payung hukum, dengan sistem di kita gitu, bahwa tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tidak bisa dinego ya, tidak bisa misalkan Demul gitu kan dengan gaya kepemimpinannya dengan tangan besi, tetapi kan dia juga harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah yang lain gitu. Bagaimana sistem yang dijalankan itu bisa di-approve juga oleh mereka. Nah, faktanya adalah tantangannya tersendiri dari internal itu sendiri. Yang paling berat itu sebenarnya masalah di internalnya, partainya, koalisi. Nah, itu ya. Nah, itu pada akhirnya kalau kita bisa melihat gitu ya, potret pemerintahan di Indonesia gitu dari yang sebelumnya akhirnya mengalami degradasi, awalnya tangan besi jadi tangan lembek gitu kan. Faktanya kayak gitu. Ketika tangan besi di hadapan pada oligarki makanya benar. Ya, susah karena kan kita berhadapan kepentingan politik. Sistem di kita masih seperti itu. Ya, kalau saya lebih cenderung ya nanti dirubah sistemnya, mungkin kelak kalau misalkan sistem proporsi tertutup mungkin nggak apa-apa ya. Pemilunya ya. Karena produknya dari pemilu loh. Karena bagaimanapun juga ini sekuat-kuatnya tangan besinya siapapun, mau demo ataupun yang lain, itu berhadapan dengan kepentingan politik. Nanti kalau mereka nggak didukung gitu dengan sistem yang kemarin, ya mereka tidak akan kuat lagi. Menurut Bu Rafi, seberapa tahan Pak Deddy ini bisa mempertahankan gaya kepemimpinannya yang agak saklek lingkungan ya? Kalau kita melihat potret kepemimpinan beliau di sebelumnya, saya sih optimis ya. Optimis karena bisa dikatakan berhasil membawa perubahan yang signifikan, yang dimana Purwakarta itu menjadi contoh ikon dunia loh, ikon dunia gitu ya, termasuk kayak misalkan budayanya, penguatan budaya, culture gitu ya, sektor wisata. Nah, setelah Demul tidak memimpin, itu kan Purwakarta juga melempem. Nah, harapan saya, ini kan nggak apa-apa ya, kita harus khususkan berpikiran positif. Ya, saya melihat sih ada harapan terkait khusus untuk lingkungan dari berbagai gebrakan yang muncul belakangan yang dilakukan oleh Demul. Itu saya sangat apresiasi. Ini belum 100 hari tapi gebrakannya sangat positif dengan banyak catatannya. Contohnya ya di Bogor, di Cipatat, di wilayah Tambang. Bilang, "Det, berhenti lu, Det."
Nah, ini kan tapi kan Sio ini Pak Prabowo bilang ini KDM ini ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya kalau saya melihat seirama sih antara Prabowo, karena Prabowo juga bisa dikatakan tangan besi juga. Bisa dikatakan demikian. Kenapa banyak gebrakan juga? Nah, ini juga ditangkap oleh Demol dia dengan kondisi lokal di wilayah Jawa Barat. Jadi mungkin selagi Prabowo bilang dead, jangan berhenti. Ya running. Kecuali kalau dead, berarti. Nah, ini kembali lagi sistem di kita ya. Ini kan kita politik yang penuh gimmick ya. Sistem kita politik yang penuh gimmick yang kita tidak bisa menebak besok demo akan seperti apa. Kita masih berpikiran positif, mudah-mudahan tetap konstan sampai akhir. Dan harapannya kalau misalkan beliau nanti kepilih lagi gitu, atau entah mungkin aja ada di Jakarta atau gimana, we never to know gitu. Harapannya itu adalah bahwa kita mengalami krisis identitas terkait kefiguran sosok pemimpin di Indonesia. Nah, lihat dari sisi demo, karena kalau lihat di wilayah-wilayah yang lain nggak ada tuh gebrakan kayak gitu, karena bagaimanapun juga Jawa Barat itu wilayah yang seksi, selalu menjadi pusat perhatian Indonesia gitu kan. Kenapa? DPT-nya paling tinggi, masalah pertumbuhan tertinggi juga. Betul, kompleksitas sosialnya juga sungguh menarik. Ini potret keberhasilan Indonesia itu bisa dilihat dari wilayah Jawa Barat. Nah, saya melihat sosok Deddy Mulyadi sebagai seorang pemimpin ya bisa dikatakan segi positifnya dari tangan besi gitu, positif dari tangan besi, karena tangan besi itu nggak selalu positif gitu kan, oligarki dan lain sebagainya, walaupun lahirnya kalau Weber itu mengatakan gitu ya, organisasi itu akan melahirkan oligarki gitu kan, ya tidak masalah sebenarnya, tapi kalau misalkan positif juga it's okay. Masalahnya ini adalah jangan sampai nih tangan besinya itu diganggu oleh kepentingan politik, kepentingan internal, karena bagaimanapun juga kalau bisa disebutkan dengan pengusaha-pengusaha yang ikut membantu gitu kan, mungkin dari yang ditutup itu ada yang terganggu kepentingan ekonomi, mungkin gitu kan, pasti ada yang terganggu, saya yakin ada yang terganggu, tapi ya kita melihat bagaimana ini peran Demol itu tetap bisa berada di pihak masyarakat. Semoga aja Pak Prabowo bilang, Ded, jangan berhenti, lanjut Ded. Harapannya demikian, karena ini kan angin segar ya, figur mulai kita semua krisis menghadapi bagaimana ketokohan di pemimpin di Indonesia, nggak ada. Kalau jujur nih, kita susah sekali cari figur, termasuk ke partai juga kita nggak ada yang trust. Ya figur aja, kita percaya itu kepada figur. Jadi sebenarnya kayak partai politik itu bullshit untuk sekarang itu, baginya kayak warung ya. Partai politik kayak warung, karena sistem kita yang mengatur demikian. Jadi masyarakat memilih itu karena kefiguran. Mungkin kalau sejarah di Jabar gitu, sejak pemilihan pilkada yang paling tinggi gitu, ya kan? Setelah akhir itu Deddy Mulyadi itu mutlak. Kenapa? Karena ketokohannya sudah dibangun dari beberapa tahun belakang, bagaimana dia ternyata berada di lapisan masyarakat bawah gitu, mewakili masyarakat, cermin dari budaya juga gitu, yang dimana kita juga krisis di situ. Masalahnya kan ini kita nggak bisa ngandelin hanya dari Mulyadi sendiri doang ya kan? Ada distribution of power di situ. Ada bupati, wali kota, kira-kira menurut Bu Rapi mungkin nggak sih ini gayanya si Deddy ini bisa terdistribusi, bupati wali kota bisa ngikut gitu loh. Sedangkan kan dari sistem ketatanegaraan kita, bupati wali kota tuh kalau seingat saya itu bukan anak buah, itu mitra. Kira-kira Bu Rapi menanggapi itu? Kalau kita ditariknya kepada asas-asas pemerintahan itu ada namanya otonomi daerah. Jadi setiap daerah itu dikasih keluasan kewenangan seluas-luasnya untuk menggali berbagai potensi yang ada. Tetapi tetap fungsi kontrolnya juga ada di gubernur, walaupun dia memiliki bupati, memiliki wali kota, tetap saja mereka ada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh gubernur, termasuk dilakukan di pengawasan juga ada di kementerian, itu presiden juga gitu. Jadi kalau bisa soal asas pemerintahan itu kan karena distribution of power gitu, dibagi ruang-ruang kekuasaannya tersebut. Tapi ya kembali lagi karena banyak juga ini kayak di daerah-daerah yang nggak patuh nih seolah semena-mena, itu langsung ditegur sama Demol. Ini fakta ada beberapa wilayah gitu yang akhirnya tidak izin dulu ke Demol melakukan kegiatan yang di luar tidak sesuai dengan harapan Demol gitu kemarin, itu langsung ditegur. Nah itu bisa dikatakan itu gaya kepemimpinan tangan besi, iron fist leadership. Itu menarik bagi saya. Kenapa? Karena potret yang seperti itu kan bisa menimbulkan sedikit konflik, tapi tidak masalah. Jadi itu minimal kita ada harapan bahwa ada salah satu pola yang diatur, daerah itu tidak bisa semena-mena. Karena bagaimanapun juga mereka representasi dari masyarakat dengan sistem yang ada gitu. Daerah, kabupaten atau kota itu tetap tidak bisa
seluas-luasnya kewenangan yang dimiliki oleh mereka itu kan sebatas dengan menjalankan otonomi daerah atau menjalankan asas pemerintahan. Tapi lagi fungsi kontrol itu yang lemahnya tuh masalah dikit tuh nggak ada kurangnya kontrol. Nah Demol saya rasa ini bisa melihat sih potensi itu, dia bisa mengkontrol wilayah-wilayah yang sekiranya tidak sesuai dengan harapan dia. Lu ngikut kalau nggak? Nah itu kan bisa dikatakan tangan besi. Nah itu menarik, dan nggak masalah dan harus ada yang seperti itu. Tapi kan dalam arti positif. Ya mudah-mudahan itu selalu dirawat sampai selanjutnya. Jadi potret contoh lah, ternyata ada loh harapan bahwa pemimpin di Indonesia itu ada yang ternyata berpihak kepada masyarakat, memberikan pelayanan publik. Bu Iwang, tapi kan dari kemarin itu kan yang ditunjukkan Pak Didi itu kan action gitu ya, yang namanya kepala daerah itu keluarnya outputnya adalah kebijakan, basicing atau produk hukum. Nah kira-kira Bu Iwang, kebijakan seperti apa yang perlu dilakukan Pemprov Jabar ke depan untuk lingkungan gitu? Ya, pertama Kang Mega, kalau menurut saya, kalau ditanya kebijakan apa yang diperlukan gitu ya, sebetulnya kebijakannya sudah ada. Sudah banyak. Ya, gitu. Bicara dalam konteks cekungan Bandung lah ya, atau dalam kawasan Bandung Utara, perdanya sudah ada. Gitu. Terus lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang amanatnya untuk melakukan revisi RT RW juga itu sudah dijalankan sebagian besar ya, gitu, kabupaten, kota dan provinsi gitu. Namun kalau dalam konteks misal perlindungan dan pengendalian di kawasan-kawasan yang memiliki fungsi penting, wajib ada peraturan turunan. Misal Perda KBU, apa peraturan teknisnya untuk misal menjalankan fungsi pengendalian dan fungsi perlindungannya, gitu. Meskipun agak kurang yakin juga ya, gitu. Ada karena tumpang tindih aturan. Selain tumpang tindih aturan juga ada ada aspek yang tadi ketidakpatuhan itu, gitu ya. Ketidakpatuhan dari pemerintah itu dalam menjalankan regulasi. Gitu. Itu Pak Dedi harusnya bagaimana untuk sistem government gitu ya, atau tata kelola kepemerintahan yang baik itu tumbuhkan faktor-faktor X positif yang lain di internalitas mereka gitu ya. Faktor X itu dalam artian tadi pengetahuan, ketaatan, terus kedisiplinan. Patuh gitu, loh gitu ya. Iya, harus patuh. Karena gini, saya setuju dengan Dr. Apot tadi. Dikatakan untuk tangan besi apakah boleh dalam jiwa kepemimpinan? Sangat boleh. Tapi harus dilandaskan terhadap hal yang positif. Misal gini, satu pelanggaran yang terjadi harusnya kan ditindak secara tegas gitu. Dan aturannya sudah ada. Kalau memang sudah mengacu terhadap bentuk pelanggaran, maka sanksi harus diberikan. Nah, selama ini kan tidak. Nah, baru tercerminkan oleh Kang Didi gitu ya, dari misal aspek-aspek yang ditemukan di Puncak maupun di Lembang gitu. Puncak Lembang itu kan memiliki fungsi kawasan yang penting bagi masyarakat. Bukan masyarakat sekitar sana, tapi masyarakat yang banyak. Masyarakat DKI itu akan tergantung bagaimana kondisi di hulu, gitu loh. Hingga saat ini masyarakat DKI pun juga minumnya dari air Citarum. Kalau air Citarumnya misalnya rusak, gitu ya, terus juga kondisi di hulunya rusak, lahan kritisnya semakin meningkat, tidak akan ada air lagi yang mengalir ke DKI, yang selama ini itu menjadi konsumsi air untuk masyarakat DKI, gitu ya. Jadi kalau menurut saya jalankan dulu regulasi yang sudah ada, gitu ya. Kalau bicara soal konteks KBU ya, gitu, dia ada Perda KBU dan disertai dengan RT RW. Tinggal benahi di internalitas kepemerintahan mereka terhadap kepatuhan dan ketaatannya dalam mengimplementasikan regulasi. Kan seolah-olah selama ini, Kang, keluarnya izin itu melihat dari PAD-nya saja, gitu ya, pendapatan asli daerah. Tapi berapa sih PAD dari wisata? PAD dari properti, baik itu kondominium, baik itu villa gitu ya, apartemen, berapa gitu. Dan itu juga gitu, tidak pernah dipublikasikan secara transparan. Publik tahu nggak PAD dari sektor yang pariwisata berapa, PAD dari sektor properti berapa, gitu ya. Sebanding dengan kerusakan lingkungannya ya, Kang. Nah, tepat sekali, dan belum tentu sebanding dengan upaya pemulihan lingkungan. Walhi 20 tahun yang lalu sudah mengatakan laju kerusakan lingkungan itu tidak sebanding dengan laju pemulihan. Gitu ya. 1 detiknya itu per 1 lapang bola kerusakan. Bayangkan, dalam saya menjabat diberikan amanah aja di Walhi gitu ya, dari 1 tahun itu bila bicara soal KBU itu sudah 230 hektar lebih. 2.300 dalam 1 tahun ya.
dari satu izin dikeluarkan luas untuk kegiatannya itu 50 sampai 100 hektar gitu ya. Belum lagi dari aspek kondominium, belum lagi dari aspek villa, apartemen, mall dan lain sebagainya. Nah, hanya dilihat kalau misalnya dalam konteks KBU bagaimana pesatnya gitu izin dikeluarkan oleh pemerintah, terutama dua pemerintah yang paling besar dalam kurun waktu 1 tahun ini, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Evaluasi itu, maka Walhi itu sebetulnya ingin merekomendasikan ke gubernur itu, Kang, selain implementasikan aturan yang sudah ada, tinggal diatur dalam konteks teknis pelaksanaannya, gitu ya, baik itu berupa SK, baik itu berupa Ingub, instruksi gubernur, gitu ya, turunannya itu nggak masalah, gitu ya, tapi harus diperkuat, gitu ya, proses implementasi dari Perda maupun undang-undang yang ada, gitu ya, karena yang kami melihat bahwa aspek keselamatan manusia sangat terancam ketika KBU itu terus diintervensi oleh kegiatan-kegiatan yang mengalihfungsikan kawasan. Belum lagi di situ tuh ada gunung api, belum lagi di situ tuh ada patahan lembang, air, ya, gitu. Sehingga dan bicara soal bencana itu, Kang Mega, bukan hanya di musim hujan, musim kemarau, beberapa masyarakat telah mengadukan pengaduan kasus kepada kami, kekeringan. Kekeringan. Ironis banget, masyarakat Setiabudi melaporkan kekeringan, Kang, kami. Padahal cair sama itu. Banyak banget gitu. Terus masyarakat di Dago, Simpang Dago mengadukan 3 bulan ke belakang mengadukan kekeringan, Kang, gitu. Artinya tidak hanya melihat dari aspek pada saat musim hujan, musim kemarau juga sudah memberikan dampak buruk terhadap manusia dan akan mempengaruhi kualitas manusia itu sendiri, gitu. Jadi selain regulasi yang ada diperkuat dengan Ingub atau SK, gitu ya, dari gubernur, dan juga evaluasi atau audit lingkungan, lakukan audit lingkungan secara pentahelik, Kang. Nah, ini yang perlu pernah dilakukan oleh pemerintah siapapun untuk melakukan audit, khususnya di Jawa Barat. Maka saya merekomendasikan kalau Kang Deddy berani, kalau Kang Deddy siap, Walhi akan terlibat untuk sama-sama melakukan audit lingkungan. Karena bukan satu-satunya perusahaan yang melakukan pelanggaran di situ. Banyak puluhan perusahaan yang melakukan pelanggaran di Lembang atau di KBU itu yang perlu ditertibkan. Setelahnya KBU rusak, maka dia akan menghajar Kabupaten Bandung Selatan atau KBS. Padahal KBS itu sebagai benteng terakhir Petata Parahyangan. Jangan dipikir KBS itu wilayah Kabupaten Bandung, Kang. Karena Bandung Raya itu cekungan, gitu ya. Artinya ketika KBU, KBS, KBT itu rusak, maka dia akan mempengaruhi Bandung Raya dan akan mengancam keselamatan nyawa manusia. Gitu. Ngeri ya? Ngeri, iya. Ngeri-ngeri dan tidak sedap. Bu, iya, saya tertegun juga ya memikirkan anak cucu saya ke depan tinggal di Bandung gitu. Ada banjir, kita orang Bandung. Terus ada patahan Lembang. Betul. Gitu. Makanya ya itu tadi. Bu, kira-kira nih Bupati Wali Kota nih, Bu, untuk ikut gubernur yang tidak patuh, soal kepatuhan. Jadi tadi yang sudah disampaikan bahwa regulasi di Jawa Barat itu sudah banyak dan sudah bagus dan sudah kuat. Cuman kurangnya itu adalah terkait dengan penguatan sanksi. Ya. Kalau udah novelty itu yang tidak ada kurangnya fungsi pengawasan dan kurangnya sanksi, tegaknya sanksi. Dan suka ada tumpang tindih regulasi. Aturan Perda KBU terkait dengan KBU itu kan dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat gitu kan, di wilayah Bandung Utara. Gitu kan, Bandung Utara. Nah itu tadi, tapi setelah regulasi itu muncul banyak sekali pembangunan marak di wilayah Bandung Raya tadi, Kabupaten Bandung termasuk Bandung Barat gitu kan. Padahal kan dalam aturan tersebut tidak boleh dibangun lebih dari 3 tingkat. Tidak boleh tingkat karena semakin tinggi bangunan akan semakin dalam juga kan, panjang bagaimana mau lagi atasnya dibongkar, bawahnya enggak. Itu sudah jelas mengganggu dan itu sangat melanggar. Nah, ini tidak ada sanksi yang ditegakkan gitu kepada baik pengusaha termasuk ke pemerintah daerah juga nggak ada. Nah, ini tentu kita kan sudah terjadi pelanggaran secara telanjang mata nih. Terbuka, itu ada pelanggaran yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan telanjang mata. Dan teman-teman Walhi, saya tahu banget pada saat itu sangat kencang terkait dengan bagaimana ini sanksi yang harus ditegakkan. Karena kesalahan ini dari implementer di daerah juga. Masalahnya apakah Deddy Mulyadi gitu bisa tegas atau tidak, ini dia perlu sebagai seorang pemimpin yang tangan besi, yang kuat, bagaimana saklek tidak ada intervensi terkait
negosiasi dalam regulasi. Karena ini harus ditarik kepada provinsi, di daerah ini tidak bisa semena-mena lagi. Lemah, tidak ada sanksi. Jadi bagaimanapun juga gitu. Pembangunan yang dilakukan secara masif gitu di wilayah Kabupaten Bandung termasuk Bandung Barat, setelah Perda itu muncul, ini kan mengerikan sekali, harusnya tidak ada pembangunan. Ini menarik sekali setelah Perda itu muncul gitu kan, itu malah pembangunan itu semakin banyak. Contohnya butik Dago di wilayah Siliwangi dan lain sebagainya. Contohnya ini kan kasus lama, ini potret bagaimana tidak ada power dari implementer kebijakan. Siapa yang melakukan fungsi kontrol di situ? Itu pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena yang memegang aturannya itu tidak ada sanksi. Jadi percuma saja regulasi, hanya regulasi saja kalau implementernya tidak tegas. Harapan saya bahwa ini di wilayah kritis, di wilayah Jawa Barat itu harus ada penguatan terkait dengan sanksi, harus ada penguatan terkait fungsi kontrol. Bukan hanya dikontrol, sudah dilihat, sudah dikontrol, sudah dipantau, aman. ABS gitu, asal bos senang gitu. Di kita kan seperti itu. Nah harapannya ini tadi saya sepakat ya, menarik yang disampaikan bahwa konsep metode pentahelix itu harus dilakukan. Kenapa? Karena bicara soal lingkungan, ini bicara soal masyarakat bersama. Berbicara terkait dengan kehidupan jangka panjang. Saat ini pemerintah kita bukan pemerintah ya, kondisi di kita gitu kan, kita terjebak dengan keadaan, dikejar-kejar terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Tapi yang dipenuhi itu adalah kebutuhan hidup yang sesaat. Setelah itu kan banyak juga sekarang kita melihat, karena kita mengejar kehidupan yang sesaat, pada akhirnya juga kan yang korban itu adalah lingkungan. Kerusakan lingkungan itu sangat sulit untuk diperbaiki. Contoh fakta yang sejak warisan yang ditinggalkan gitu, yang sekarang yang sudah kita tinggalkan itu juga kan menimbulkan dampak yang sungguh luar biasa. Kita dikasih hujan sekitar 3 hari, 2 hari itu udah banjir tuh kayaknya udah luar biasa gitu ya. Bekasi ya gitu kan, karena ya kemarin tuh sampai rumah itu sampai ketutup gitu, itu nggak pernah sampai seperti itu. Kenapa? Itu karena sudah ada warisan. Nah sekarang gimana caranya, harus ada metode tertentu, treatment yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya gubernur. Harapan saya, karena saya berharap kepada gubernurnya, karena bagaimanapun juga kabupaten, wali kota, ataupun bupati itu harus manut kepada gubernurnya. Kalau misalkan bupati atau wali kota tetap mengeluarkan izin, ya tetap harus dikenakan sanksi. Terserah sanksi kayak gimana, itu kan hak prerogatif dari gubernur. Itu yang saya minta, harapan saya bahwa Demul memiliki tangan besinya kenapa kepada regulasi yang sudah ada. Tinggal penguatan dalam fungsi kontrol termasuk juga sanksi, karena sanksi sampai sekarang kan kayaknya masih lemah gitu. Bang, sorry tadi ya, saya baca berita terakhir dari Walhi ini minta gubernur untuk tutup yang di Lembang gitu ya. Gitu. Nah itu kan ternyata Lembang juga sudah berizin nih Bu. Nah, sudah berizin tapi harus ditutup, itu gimana Bu? Ya bukan berarti sudah berizin boleh ya, gitu. Boleh terus dilanjutkan. Kalau memang tidak sesuai dengan dengan peruntukannya gitu ya. Mau tidak mau ditutup gitu. Tidak ada kata dievaluasi ataupun juga tidak ada kata untuk ngeinikin perusahaannya lah ya gitu. Tapi kalau misalnya udah memang melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka wajib itu ditutup. Saya sedikit mau sepil Kang Mega soal Perda KBU ya gitu. Perda KBU itu perda pengendalian dan perlindungan kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis provinsi. Yang boleh dibangun berapa? 30%. Dan di atas ketinggian 1.700. Bandung Raya aja itu sudah di angka hampir 1.700. Artinya sedikit ke Dago, sedikit ke Setiabudi itu udah lebih. Artinya tidak boleh. Gitu loh, ya. Tidak boleh ada bangunan di situ. Bangunan yang mengalihfungsikan kawasannya sebagai kawasan yang memiliki fungsi resapan air, kawasan yang memiliki fungsi lindung, di atasnya fungsi konservatif, gitu ya, fungsi konservasi. Nah, kenapa itu nggak boleh? Karena rakyat di bawah itu akan bergantung terhadap kondisi lingkungan yang baik di atasnya, gitu. Kang Mega mungkin ingat. Bu dokter juga mungkin ingat, Braga dihantam dengan banjir bandang. Iya, pernah itu. Kapan Braga gitu ya sempat dihajar? Tahun kemarin itu dihajar. Kayaknya nggak harus gitu ya. Ujung Berung dihajar dengan banjir lumpur. Iya. Pasteur. Ini fakta ya. Menghanyutkan berapa kendaraan, roda 4 maupun roda 2.
Artinya kondisi kerusakan di atas itu sudah semakin tinggi. Kalau Kang Deddy mau menyelamatkan lingkungan beserta manusianya, maka tidak ada lobby-lobby, tidak ada evaluasi. Cacak. Harus tangan besi dicacak gitu ya semuanya, Kang, gitu. Tapi tetap harus merujuk kepada regulasi. Regulasi mengatakan ketentuannya seperti itu harus jadi landasan gitu loh, bukan atas landasan personal. Jadi itu tantangan, Kang, ya. Kan gitu. Kalau saya akan bicara Pasteur, bicara Jumber, kan di atasnya sudah banyak pemukiman ya. Pemukiman, kan, betul. Kalau kita mikir saklek, ya cacak aja kabenana gitu kan. Tapi kan nggak gitu juga mungkin ya, Kang. Enggak begitu. Konsepnya nggak begitu. Makanya harus merujuk terhadap regulasinya juga. Kalau misalnya regulasinya dia mengatakan bahwa melebihi 30% yang sudah ditentukan, terus juga di luar dari 1.700 yang telah ditentukan, gitu ya, maka izin tidak boleh ada. Nah, saya sayangkan Kabupaten Bandung Barat gitu masih mengeluarkan izin yang banyak. Jadi untuk beberapa kegiatan kondominium di Cimenyan tuh, Kang, udah habis banget. Ada nama-nama luar yang masuk ke situ, menghilangkan nama-nama kearifan lokal di situ. Ada nama-nama baru di situ yang tidak budayanya juga sesuai dengan kearifan lokal di situ. Selain mengalihfungsikan kawasan, tadi Kang Mega juga sudah nyepil ketika lingkungan sudah rusak, memulihkannya pun juga susah. Butuh waktu dan butuh kos biaya yang begitu besar. Nggak pikirkan ke situ lah gitu. Mari kita berpikir ke situ dan mari kita berpikir secara rasional. Termasuk Walhi juga bukan fanatik terhadap pengembangan investasi. Tapi pengembangan investasi yang seperti apa? Yang harus adil. Adil buat siapa? Adil buat rakyat, adil buat lingkungan. Gitu. Bukan adil hanya semata-mata bagi kalangan pemodal, bagi kalangan pengusaha, bagi kalangan oligark, bagi internalitas oknum-oknum pemerintah gitu. Tapi adil untuk lingkungannya, adil untuk masyarakatnya. Dan patut diketahui rakyat Jawa Barat itu masih dalam angka kemiskinan yang begitu besar. Mau kerja itu sulit, punya gelar juga belum tentu dapat pekerjaan hingga saat ini gitu ya. Masih banyak kalaupun juga harus bekerja, harus mengeluarkan biaya. Padahal 32 proyek strategis nasional itu dan pengembangan investasi yang berkembang di Jawa Barat itu harusnya menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas dan menjawab terhadap angka pengangguran yang luas. Lingkungan rusak, rakyatnya masih miskin, Kang, dan terancam nyawanya gitu ya. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh Kang DM ya. Maka saya selalu berpikir positif, apa yang sudah diupayakan Kang DM ini, jangan takut, mudah-mudahan tidak diganggu oleh internalitasnya, kepentingan politik, mudah-mudahan tidak diganggu oleh kepentingan partainya, politiknya, gitu dan lain sebagainya, gitu ya. Dan Kang Deddy siap bergandengan dengan masyarakat, dengan CSO, NGO, termasuk kami sendiri, kalau menemukan pelaku-pelaku pelanggaran lingkungan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Jangan takut, terus lakukan gitu ya hal tersebut itu karena butuh kepemimpinan yang seberani apa yang sudah dilakukan Kang Deddy. Meskipun saya belum meyakini secara 100%. Belum 100 hari, belum bicara soal sebulan 2 bulan. Kalau minggu, bulan ke bulan semakin kendor, artinya gangguan ini semakin kencang. Dan mudah-mudahan Prabowo juga tidak ngeganggu Kang Deddy ya, gitu ya. Gitu. Semoga. Karena kalaupun saya mau nyepil Bogor, bisa saja ada aset-aset ya beliau juga yang sangat luar biasa ya di situ gitu, yang mengalihfungsikan kawasan gitu. Gitu Pak Prabowo sebetulnya ya. Oke, sebenarnya itu perbincangan kami dengan Bung Iwang dan Bu Raffi gitu ya. Harapannya Pak Prabowo nggak mengganggu Pak Deddy, benar ya? Betul. Jangan diganggu. Terus harapannya ya mudah-mudahan ajak terhadap regulasi. Ajak gitu ya. Tegak lurus ke atas berarti bukan ke depan ya, Kang? Ke atas ke depan. Tegak lurus ke atas ke depan. Takut itu sama Tuhan. Pemimpin itu harus takut sama Tuhan, bukan takut sama manusia. Betul, dokter. Oke. Hatur nuhun Tribuners, bicara soal lingkungan, tadi pagi saya sudah bercocok tanam bikin 4 polybag mangga di halaman rumah saya. Itu yang bisa saya lakukan untuk lingkungan dan anak saya ke depan, dan mudah-mudahan anak cucu saya ke depan bisa selamat tinggal di Bandung, jauh dari banjir dan jauh dari gempa. Semoga Pak Deddy juga jangan kendor.